Teman-teman sekalian, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Dan kira-kira seperti apakah informasi selengkapnya? Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Informasi ini dikutip dari sebuah media online, jpnn.com. Di sini dikatakan bahwa begini mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K penuh waktu. Ketat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN 2023 tidak memuat ketentuan mengenai tahapan penataan honorer. Pada bagian penjelasan terhadap pasal 66 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Segala hal aturan teknis pengangkatan honorer menjadi P3K, termasuk kriteria apakah menjadi P3K penuh waktu atau P3K part-time, akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang ASN 2023. Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN (BKN), Aidu Tauhid, memberikan gambaran mengenai tahapan pengangkatan honorer menjadi ASN, baik P3K ataupun PNS. Yang terpenting dari segala penting adalah data. Kita atau BKN bekerja berdasarkan data, kata Aidu di acara rakor penataan manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada hari Senin 6 November 2023. Dia menjelaskan saat ini data 2,3 juta honorer masih sedang dan terus diolah. Setelah pendataan, kita lakukan penataan. Ada 4 prinsip penataan, kata Aidu. Yang pertama, SDM yang akan direkrut harus disesuaikan dengan kebutuhan program masing-masing Pemda. Yang the best mana, itu yang kita usulkan kepada Kemenpan RB. Yang kedua, penataan dilakukan secara sistematis dan menghindari temuan kesalahan. Dan yang ketiga, penataan dilakukan berkelanjutan. Jadi, tidak serta-merta tahun ini sekian juta. Dan yang keempat, penataan dilakukan secara objektif. Berani mengatakan tidak ketika memang tidak dibutuhkan. Kemudian terkait pengangkatan honorer, di sini dikatakan kinerja honorer dievaluasi sebelum diangkat. Di tempat yang sama, PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan SDM Aparatur Kemenpan RB, Yudi Wicaksono mengatakan, honorer yang sudah dinyatakan valid atau asli berdasarkan hasil audit akan dimasukkan ke platform. Para honorer yang namanya sudah masuk platform itu akan dipantau lagi kinerjanya. Dimasukkan ke platform, dipantau kinerjanya, mana yang tahun depan diangkat menjadi P3K penuh waktu, kata Yudi. Sebelumnya dia mengatakan memang nantinya ada honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yudi tidak menjelaskan secara detail kriteria-kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Dia hanya memberi sinyal bahwa besaran gaji honorer yang diterima selama ini bisa menjadi kriteria pengangkatan. Dia menyebut ini semacam kisi-kisi. Kita sampaikan kisi-kisinya dulu yang ada saat ini. Nanti akan kita perkenalkan konsep P3K paruh waktu, kata Yudi. Dia lantas memberi contoh, misal ada honorer gaji yang diterima selama ini 600.000
maka nantinya akan diangkat jadi P3K part-time. Ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada P3K yang bekerja secara paruh waktu, ujar Yudi dalam forum Rakornas yang juga dihadiri para sekretaris kementerian atau lembaga. Adapun honorer yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ialah yang selama ini gaji bulanannya sudah sesuai range gaji P3K yang akan diatur nanti. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nanti, kata Yudi. Anak buah Menpan RB Aswar Anas itu mengimbau para pemimpin instansi untuk memberikan keleluasan bagi P3K paruh waktu untuk menyambi bekerja agar mendapatkan tambahan penghasilan. Hanya saja P3K paruh waktu itu tidak boleh mencari tambahan penghasilan di kantor tempatnya bekerja. Jika belum bisa memberikan penghasilan dalam range, maka Bapak Ibu beri fleksibilitas untuk mencari penghasilan tambahan, tetapi jangan di kantor. Jangan yang bersangkutan pakai PDH, yang dikhawatirkan cari penghasilan entah jadi perantara, entah yang lain. Jadi biarkan yang bersangkutan kerja di tempat lain, yang penting hak-haknya diberi. Apakah bisa upahnya dinaikkan? Boleh, kata Yudi. Teman-teman sekalian, dengan demikian video kali ini semoga bermanfaat.